Selamat siang warga Suket. Hari ini biasa rutinitas untuk kerja di rumah produksi. Spesial pagi hari ini menjelang siang, saya ingin mengungkapkan rasa keprihatinan ya di alam Papua ini, dari mulai lautnya yang kaya akan sumber daya, kemudian tanahnya yang penuh dengan emas, kemudian hutan-hutannya yang kayu merbau, kayu hitam yang melimpah ruah, kemudian burung-burungnya yang luar biasa. Ada burung-burung yang tidak terdapat di pulau-pulau lain, burung kasuari, kemudian ada mambruk. Saya ingin membahas tentang burung cendrawasih. Jadi burung cendrawasih ini saat ini sudah memasuki strata 2 di apendik. Jadi masuk di apendik 2, sudah termasuk barang yang langka. Memang Papua ini luas wilayahnya 5 kali Pulau Jawa, tetapi dan hutannya juga masih luas sebetulnya, meskipun banyak sudah dikonversi dari hutan sawit, kemudian pemukiman dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman, burung cendrawasih ini satu tahun itu hanya 1 kali bertelur, siklus reproduksi 1 kali bertelur. Dan 1 ekor burung cendrawasih itu ada jenis tertentu itu hanya 2 butir ya. Kemudian ada jenis tertentu juga, karena burung cendrawasih itu banyak jenisnya, itu hanya 1. Terbayang nggak ya kalau umpamanya si burung itu bertelur 2, kemudian masa pengeraman sudah mungkin jatuh ya, kemudian dipatuk ular dan lain-lain, berarti reproduksinya lambat, ditambah hambatan alam juga ada, dan ini menyebabkan burung cendrawasih sekarang ini sudah dilindungi sebetulnya. Nah, burung cendrawasih ini teman-teman, ini menjadi ikonnya provinsi Papua ya. Di sana ada Cepos, Cendrawasih Pos, kemudian ada Universitas Cendrawasih, kemudian juga ada Pangdam Cendrawasih, juga ada banyak sekali ya. Jadi mengadopsi nama cendrawasih. Nah, ini burung cendrawasih itu sebetulnya tidak tahu kenapa burung disebut cendrawasih, karena itu bukan nama Papua sebetulnya. Dan kenapa juga disebut burung cendrawasih ini sebagai bird of paradise ya, atau burung surga. Ini juga kalau menelisik sejarah ya, secara turut tentang burung cendrawasih ini, pada abad 18 ini noni-noni Belanda dulu kan pernah ya, wilayah ini termasuk Indonesia Barat juga dijajah oleh Belanda. Itu noni-noni Belanda sudah menggunakan hiasan dari burung cendrawasih yang dikeringkan. Nah, singkat cerita, untuk saat ini di Papua itu juga menjadi ironi ya. Masyarakat Papua ini kan masyarakat yang permisif, sangat menghargai tamu ya. Begitu ada tamu yang datang, dia akan dihargai, dihormati, termasuk juga mahkotanya juga dikasihkan, dipersembahkan. Jadi sebagai rasa penghormatan suku-suku di Papua ini, kalau ada tamu besar itu dikasih mahkota sebagai semacam penghargaan gitu. Tapi menjadi ironis karena apa? Seiring perjalanan waktu, burung cendrawasih ini menjadi bahan buruan teman-teman. Ada yang dijual hidup, ada dijual mati, ada dan lain sebagainya. Hanya ada juga yang diambil bulunya saja, sayap dengan yang mengeluarkan bulu bagus itu. Nah, ini teman-teman, saat ini pemerintah Papua sudah melarang ya. Sebetulnya melalui undang-undang PKSDA juga sudah dilarang ya, tapi kan perlu peraturan daerah yang saat ini masih digodok. Tapi Gubernur Papua sudah membuat surat edaran untuk
pelarangan mengeksploitasi burung untuk komersial. Dan ya mau tidak mau ya, kita juga harus mendukung program pemerintah bagaimana agar lebah alam yang ada di Papua ini bisa lestari. Terbayang nggak ya kalau tamu yang datang 100 orang dan mereka akan diberi penghargaan, dikasih ya, itu mahkota itu 100, berarti harus 100 burung mati dong. Kalau 1000 sudah tidak terbayang. Dan ini yang jadi masalah, yang membiayai orang tertentu untuk berburu burung, dikasih senapan, kasih biaya, dan kemudian bagi hasil dari perolehan perburuan itu. Nah ini teman-teman, sangat menyedihkan ya. Dan baru-baru ini kabar baik ya, pemerintah Provinsi Papua melalui bidang Ekraf, yaitu Kepala Kabinnya Bapak Boni Aso, lakukan pelatihan pembuatan replika burung cendrawasih. Yang diharapkan dari replika burung ini nanti akan paling tidak mengerem atau mengurangi perburuan burung ya, karena akan dialihkan dari cenderamata itu dari burung asli menjadi burung imitasi atau buatan. Dan ini harus kita sambut baik. Dan alhamdulillah ya, keluarga Sepat, karena di sini bahan baku melimpah dari kulit-kulit kelapa ya, kulit-kulit kelapa seperti ini. Ada sumbangsihnya dari keluarga Sepat teman-teman. Jadi kita tidak hanya menghasilkan kokopit sebagai komoditas utama pengolahan kulit kelapa, juga kokomos dan kokofiber ya, tetapi alhamdulillah keluarga Sepat punya kontribusi juga untuk pelestarian burung cendrawasihnya. Saya pernah mendapat undangan dari Dinas Pariwisata untuk mengikuti kegiatan yaitu namanya lomba pencarian replika burung cendrawasih. Waktu itu saya dapat undangan hanya dikasih waktu 1 malam ya. Dan saya merasa tertantang ya dengan undangan itu. Apa yang akan saya buat dari undangan itu? Dan kira-kira apakah harus saya terima tantangan itu, undangan itu? Kurang lebih 1 malam saya memandangi kulit kelapa dan saya berhayal lah begitu ya. Jadi karena saya belum pernah pegang burung cendrawasih, jujur saya belum pernah pegang, tapi melihat sudah pernah. Nah, jadi bulu-bulu yang halus itu berwarna kuning cerah kecoklatan pangkalnya, itu sangat indah, sangat bagus dan mirip dengan serat kulit kelapa teman-teman, seperti ini. Ini mirip sekali seperti ini. Nah, seperti ini. Dan timbullah ide di pikiran saya. Jadi dalam waktu saya 1 malam saya berimajinasi gitu ya, kalau saya menggunakan kulit kelapa, kemudian saya siapkan palu, kemudian saya siapkan sisir, padahal saya belum pernah membuat sebelumnya saya belum pernah sama sekali membuat ya, dan proyeksi memang gila menurut saya gitu. Saya membawa bahan kulit kelapa seperti ini ya. Kemudian saya bawa ke gedung Dewan Kesenian Japura di Imbi, di kota Japura. Kemudian saya pun belum membawa alat-alat yang lengkap. Jadi alat-alat yang saya harus bawa itu masih nyicil, sambil lewat di toko saya beli ada cutter itu ya. Kemudian saya di Gramedia saya beli kuas konte, kemudian watercolor ya. Masih sambil jalan. Tapi alhamdulillah imajinasi yang saya dapatkan semalam itu berhasil teman-teman. Jadi saya menganalogikan bahwa ini adalah sebagai paruh punya burung ya. Kemudian serat-seratnya ini akan saya buat menjadi bulu teman-teman. Jadi akhirnya terciptalah gambaran seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Kemudian saya pasang kawat di sini begini teman-teman ini. Dan ini bagian bulu-bulunya ini saya pilok warna kuning cerah teman-teman. Jadi singkat ceritanya, saya hari itu 3 hari berturut-turut itu, 1 hari saya bisa membuat 3 replika burung cendrawasih teman-teman. Dan di luar dugaan saya mendapat juara ketiga. Jadi saya sangat bersyukur dan senang sekali ya bisa ada kontribusi
Dan sampai saat ini satu-satunya di Provinsi Papua yang membuat replika burung cendrawasih ya, itu dari keluarga Sepet, hasil karya saya. Dan sehingga pada saat saya mengolah kokopit ini teman-teman, saya selalu menyisihkan kulit kelapa yang punya paruh seperti ini. Yang punya ini saya pisahkan, memang saya buatan replika cendrawasih teman-teman. Sehingga ya boleh dikatakan di sini pabriknya replika burung cendrawasih seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Terbayang nggak ya kalau kita membuat dari kulit kelapa, dan ini bisa ini sebagai bahan cenderamata teman-teman. Ya. Jadi kalau di tangan-tangan yang terampil ini jauh lebih bagus daripada karya saya. Ya. Bayangkan nggak ini? Ini sekali kerja mungkin saya sekitar dapat 20 calon replika seperti ini. Artinya apa? Artinya kulit kelapa saat di create dengan hasil karya tertentu akan meningkat. Dan dengan adanya pelarangan burung cendrawasih ini adalah potensi besar ya, terutama untuk teman-teman putra daerah ya yang berdomisili di tanah dataran yang banyak tumbuh pohon kelapa, terutama daerah Tabi ya. Karena teman-teman burung cendrawasih tidak semuanya akan habitatnya seluruhnya di Papua, tidak. Itu hanya di dataran rendah, daerah dekat pantai. Di daerah pegunungan sudah jarang sekali temui. Konon untuk di ketinggian tertentu tidak ditemukan burung cendrawasih itu teman-teman. Jadi dan ini nanti saya akan buatkan tutorial cara membuat finishing. Ini baru setengah jadi ya, baru seperti ini saja bentuknya ya, seperti ini saja. Nanti akan saya buatkan tutorial untuk pembuatan cendrawasih, replika cendrawasih sampai sampai finishing. Dan untuk yang 50% saya ada seperti ini bentuknya. Untuk penampakannya setengah jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini nih replika burung cendrawasih yang setengah jadi seperti ini teman-teman. Ya mirip lah ya, namanya juga replika. Seperti ini. Ini belum jadi, nanti ada bulu ekor. Ya ada bulu ekor dan seterusnya untuk finishing. Dan untuk di tangan-tangan terampil atau seniman yang telaten ya, ahli gitu, ini jauh lebih bagus daripada ini tentu, dan sangat mirip dengan burung cendrawasih. Nah seperti ini teman-teman ya, ini sudah 50% teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang akan datang, yaitu tutorial pembuatan replika burung cendrawasih. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi. Mudah-mudahan video ini memotivasi teman-teman semua, pemirsa keluarga Sepet, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe dan selalu menonton konten keluarga Sepet. Karena berkat dukungan dan dorongan teman-teman semua, keluarga Sepet eksis di dunia itu. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.